Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini sekaligus sebagai pembeda terhadap kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan sebelumnya. Kitab-kitab suci sebelumnya Allah turunkan kepada nabinya itu jumlah wahidah, sekaligus. Sementara Al-Quran itu diturunkan dengan dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan jumlah wahidah, yaitu tahapan sekaligus minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit bumi. Itulah tahap awal yang biasa kita kenal dengan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan tahapan beransur-ansur atau mufarraqa, munajjama, secara bertahap, sehingga orang-orang non-muslim waktu itu mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang non-muslim mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus? Nah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rencana yang sangat utuh, yang sangat komplit, sehingga Al-Quran ini diturunkan secara bertahap untuk tahapan yang kedua, yaitu kurang lebih 22 tahun atau 20 tahun. Di antaranya adalah Al-Quran pada awal-awal turunnya itu sebagai solusi terhadap permasalahan masyarakat Arab saat itu, di mana Rasulullah SAW bergumul dengan mereka, bercampur dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan bahkan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada saat itu. Di antaranya karena kebiasaan Arab jahiliyah waktu itu suka mabuk-mabukan, maka Allah pun menurunkan Al-Quran ini secara bertahap untuk membimbing mereka, mengajar mereka agar sadar, meskipun itu memenuhi dengan tahapan. Karena andai kata Al-Quran diturunkan langsung melarang mereka melakukan perbuatan itu, maka saya yakin dan percaya mereka itu tidak akan mampu, karena mereka masih mu'allaf, hatinya masih tergoda, hatinya masih labil terhadap Islam. Oleh karena itu, andai kata Islam datang dan langsung mengkanter seluruh perbuatan mereka, tidak mendidik secara bertahap, maka saya yakin dan percaya tidak banyak yang akan mengikuti ajaran Al-Quran. Akan tetapi karena Al-Quran datang secara bertahap, akhirnya alhamdulillah step by step mereka bisa mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, karena ajaran yang dibawa oleh Al-Quran ini juga secara yassir wala tu'assir,
yassiru wa la tu'assiru. Al-Quran pada awalnya hanya memberikan perumpamaan bahwa Allah menciptakan langit bumi. Di bumi ini ada taman-taman, kebun-kebun yang di dalamnya ada pepohonan. Pepohonan itu dan tanaman-tanaman lainnya itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu Allah memberikan perumpamaan bahwa dan perbandingan bahwa kalau kamu hendak melaksanakan salat, janganlah melaksanakan salat dalam keadaan kamu mabuk. Kenapa? Karena salat dalam keadaan mabuk itu boleh jadi tidak bisa membedakan ucapan yang bisa dilakukan dalam salatnya. Sehingga itulah, setelah itu lalu kemudian Al-Quran datang dengan memberikan perumpamaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Lalu kemudian Allah mengatakan qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Persoalan khamr dan judi itu sebenarnya ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu tujuannya adalah Allah selalu memberikan perumpamaan berlogika agar dalam beragama ini harus menggunakan akal kita. La dina liman la aqla lahu. Tidak sempurna agama seseorang apabila dia tidak mempergunakan rasionya. Terakhir adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ayat inilah kemudian surah terang-terangan Allah mengatakan bahwa judi, khamr dan lain sebagainya itu adalah merupakan perbuatan syaitan dan sudah harus dijauhi. Itulah bagaimana tahafan Al-Quran mengajari kita bagaimana cara beragama, dan itulah bagian daripada makna kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Saya kira demikian, mudah-mudahan pencerahan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Kami keluarga besar PT Darmawan Tour and Travel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.